Ya, kembali lagi bersama kami di Malam Minggu Tanpa Pacaran. Nah, tadi kami habis break nih teman-teman. Udah minum kan Bang? Udah kan? Alhamdulillah. Nah, terus gimana nih Bang, judul kita pada malam hari ini nih? Kita lanjut apa enggak nih? Lanjut dong. Lanjut pastinya. Masih lama. Nah, Abang mau lanjut apa nih? Gini, abang ada pertanyaan nih. Apa tuh? Kalau bisa Zakaria ya. Karena dari tadi dia punya. Iya. Oke. Masa kita jawab terus. Nih, tadi kan perempuan nih yang joget-joget. Sekarang ini yang laki-laki permasalahan yang kok joget-joget. Gitu Itu ya. gimana itu? Yang laki-laki yang joget itu gimana itu, coba lah gimana? Laki-laki kan sangar, masa iya sih joget gitu. Gini nih Bang, kalau tadi perempuan nih, sekarang laki-laki. Jadi kalaupun laki-laki pun juga, itu pun rasanya juga salah. Salah. Banget sih. Di mana salahnya? Lagian ngapain juga pergi joget-joget ke aplikasi itu? Mending antum kan teman-teman bisa kayak tadi buat aplikasi dakwah gitu ya, aplikasi dakwah. Terus juga akun dakwah, terus juga yang namanya laki-laki gitu kan. Ada harga diri juga, wibawa gitu kan. Masa kita nih zaman sekarang nih banyak panutan-panutan kita sebenarnya. Ada Umar bin Khattab, Abu Bakar, pemuda-pemuda dulu. Kayak ada lagi nih Khalid bin Walid juga dulu pemuda, Masya Allah. Terus ada juga namanya Uwais Al-Qarni. Nah, Masya Allah beliau itu yang sebenarnya kita patut kita contoh, bukan Joget-joget. bukan joget-joget tersebut, apalagi ngikut tren lagi kan. Iya. Dan apalagi seperti Kaisar Konstantinopel yang menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, Masya Allah. Beliau masih muda. Masih muda. Itu pemuda-pemuda Islam pada zamannya yang dapat membawa Islam menuju kejayaan pada masa itu. Nah, tapi kayaknya semakin rendah sih kayaknya sih. Kalau kita lihat di zaman sekarang nih, apalagi ada banyak yang joget-joget, apalagi laki-laki nih. Laki yang joget itu seharusnya sangar laki-laki itu kan. Ada wibawanya. Ada masa joget-joget. Apalagi ya Islam membutuhkan para pemuda untuk memajukan Islam sendiri. Membangkitkan Islam. Kayak tadi dia bilang sama orang-orang berani. Al-Akhriski, Muhammad Al-Fatih, umur 21 bisa menaklukkan Konstantinopel, menjadi panglima perang. Ada nggak sekarang yang seperti itu? Susah. Beda Bang, 21-nya dulu sama 21 sekarang kayak beda. Beda sih. Beda kan pastinya. Itu makanya kita tuh gimana ya? Harus benar-benar didasari dengan ilmu agama. Apapun ceritanya, harus memiliki dasar ilmu agama biar lurus. Kita menghadapi masalah pun terang insya Allah. Iya. Betul. Ada masa sedikit kita berdoa sama Allah, kita minta ampun sama Allah, kita hadapi dengan hal yang benar. Kita memiliki ilmunya. Ini Bukan yang curhat ke sosial media, nangis. Aduh, laki-laki nangis gimana? di publish lagi kan. Iya, Itu di publish. kayak, enggak kali lah. Mana harga diri laki-laki gitu loh. Laki-laki dulu malu-maluin aja. Mending tumbuh. Mending pergi nangis tuh di malam gitu kan, tahajud sampai tahajud. Itu nggak bakal mahal deh. Yang tahu cuma Allah. Gitu ya. Minta ampunan sama Allah, bertobat sama Allah, tobat nasuha. Betul. Ya kan? Jangan nangisnya cuma di depan sosial media gara-gara cewek. Enggak kali lah. Supaya Bener nggak kalian ya kan? Iya. Aduh, nangis, curhat sama dia, aku habis diputusin nangis. Gara-gara cewek. Ceweknya aja biasa aja, masa kita laki-laki? Padahal lebih banyak cewek di dunia ini. Iya. Santai ya kan? 1:5, ya kan? Banyak kali cewek, jadi gimana kita? Gampang aja milihnya. Pilih yang terbaik. Insya Allah menyiapkan seseorang yang terbaik buat kita. Apalagi Insya Allah. kita generasi Islam, kita punya ilmu. Yang itu harus punya ilmu, maka akan disandingkan orang yang Apalagi yang udah mau lulus, Bang. Bentar, selangkah lagi. itu bentar lagi tinggal terima undangan aja kita ini. Belum. Belum, beneran. Ada tahapnya dulu dia. Apa itu tahapnya? Tahapnya wisuda. Ya kan. Ada nggak nih, Bang Mariski, tambahan dari Abang nih? Iya. Untuk pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda Muslim, gimana sih? Nah, Ya, seperti yang pernah dibilang Ramadan, intinya kalau bisa janganlah laki-laki terikut seperti joget-joget itu, karena kan yang bisa menjatuhkan wibawa, bahkan bisa berakhir dengan meniru kewanitaan. Jadi dia seperti Laki-laki menyeru wanita. itu kan udah nggak banget gitu kan. Jadi jangan sampai lah. Kita ini harus pemuda yang kuat, harus bisa
kuat, ya kan? Jangan lemah, Jasmani, rohani. jangan lembek, jangan joget-joget. Joget-joget, aduh. Aduh, Kata orang tulang lunak, Bang. tulang lunak. Soalnya nyerupai banget sih. Bahkan lebih bagus jogetnya daripada perempuan tuh gimana coba itu. Duh. Nah, nih Bang, Ngonen-ngonen gitu. Waduh. kayaknya ada yang kurang nih Bang. Yang tadi sebenarnya dah tunggu dari awal nih. Apa? Kita belum ada wejangan Iya benar-benar. dari Ustadz kita nih. Nah, jadi Benar juga itu. kayak kita mau denger dulu nih nasihat dari Ustadz kita. Kita langsung aja nih. Gimana sih pandangan Ustadz terhadap generasi sekarang, pemuda-pemudi sekarang yang joget-joget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Kaum muslimin, khususnya buat para pemuda, pemudi, yang semoga kiranya Allah senantiasa menjaga adik-adik sekalian dalam kebaikan dan tentunya juga bisa mengamalkan, mengerjakan kebaikan. Nah, kita tahu bagaimana dunia muda, para remaja-remaji yang notabene kebagian banyaknya terbawa oleh arus. Arus yang kiranya terus menyeret para pemuda-pemudi kita untuk menunjukkan ketenarannya, eksistensinya, memunculkan gayanya. Yang kita tahu saat ini lagi heboh-hebohnya, lagi viral-viralnya, lagi ramai-ramainya. Ada sebuah aplikasi yang disebut dengan TikTok. Di sana banyak disalahgunakan. Mereka berjoget-joget, menunjukkan berbagai aksinya, menunjukkan berbagai gaya-gaya yang dia ingin. Tak lain tak bukan tujuannya mendapatkan ketenaran, mendapatkan pujian, mendapatkan banyak like, jempol, dan lain sebagainya. Allahu Akbar, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para pemuda dan pemudi. Tidak untuk hal seperti itu engkau diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Engkau diciptakan untuk ibadah. Jangan kau pikir masa mudamu adalah masa hura-hura. Sebagaimana ini yang memang betul digembar-gemborkan oleh mereka. Yang mereka terus mendakwahkan. Mereka terus mengiklankan, meyakinkan, memasang framing bahwasanya masa muda adalah masa untuk berhura-hura, berpoya-poya, bukan masa untuk ibadah, untuk belajar dan lain sebagainya. Ini yang mereka inginkan, ini tujuan mereka. Saat ini kita sedang perang Ghazul Fikri. Kita sedang diperangi, dihancurkan, dan mereka menghancurkan umat Islam terutama dari budayanya. Mereka buat anak muda-mudi kita gandrung dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan menjerumuskan dirinya kepada dosa. Kita harus tahu, mantas sababiku bahwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Apakah engkau mau engkau termasuk dari kaum tersebut? Kaum yang kiranya adalah kaum yang buruk, berjoget-joget ria di depan kamera, menunjukkan lenggak-lenggok dan lain sebagainya, menimbulkan banyak fitnah, terutama untukmu wahai para saudari, para akhwat, para wanita. Karena sebagian besar notabene yang menggunakan layanan tersebut berjoget-joget ria, itu biasanya para wanita, terutama para remaja, pemudi, yang mereka lagi semangat-semangatnya menunjukkan gayanya, menunjukkan bahwasanya inilah aku. Kita perlu tahu, wahai adik-adikku, kita harus tahu bahwasanya saat ini, waktu ini adalah waktumu, masa emasmu untuk mengejar sebanyak-banyaknya kebaikan, untuk melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan, belajar sebanyak-banyaknya kebaikan tersebut. Karena engkau akan ditanya kemana masa mudamu engkau gunakan, apa yang kau lakukan dengan masa mudamu.
Apakah engkau ingin menjawab nantinya, ya Allah, masa mudaku kuhabiskan untuk bermain TikTok, untuk bergaya, untuk berpacaran, atau hal-hal buruk lainnya? Maka berbanggalah engkau, wahai saudaraku, saudariku, yang engkau istiqomah dengan kebaikanmu. Allah mencintai pemuda mu'allaqat qalbi, yang hatinya itu terpaut dengan masjid, hatinya itu terpaut dengan kebaikan, yang dia semangat dengan menuntut ilmu. Engkau termasuk yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya dan para malaikat, bahkan yang membanggakan para pemuda-pemudi yang dia bisa istiqomah, yang dia bisa bertahan di tengah ujian, di tengah godaan, tengah manusia atau teman-temannya, kawan-kawannya semua sibuk dengan keburukan, sibuk dengan perkara yang sia-sia, atau sibuk dengan bermain TikTok. Bahkan engkau dikucilkan karena engkau nggak mau main, nggak mau ikut dalam permainan itu. Maka engkau saat ini dikatakan al-ghuraba, orang yang terasing. Fatuba lil ghuraba. Tapi engkau harus tahu, engkau adalah orang yang beruntung ketika engkau tidak terikut oleh arus tersebut. Ketika engkau memilih, aku malu, aku seorang muslim, maka aku harus bangga menunjukkan identitasku sebagai seorang muslim. Kalaupun engkau menggunakan TikTok, maka gunakan untuk kebaikan. Banyak sarana-sarana media sosial yang bisa kau pakai untuk belajar dan untuk menyebarkan kebaikan. Sebanyak-banyaknya kau ambil kebaikan tersebut, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai engkau menjadi orang yang menyesal karena menggunakan media-media hal-hal yang seharusnya bisa membawakan kebaikan untukmu, tapi malah mendatangkan keburukan. Lebih bijaklah dalam menggunakan nikmat yang Allah berikan tersebut. Karena kalau tidak, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau mensyukuri nikmat tersebut dengan melakukan kebaikan, Allah akan tambah kebaikan tersebut. Tapi kalau engkau mengkufurinya, menggunakan dengan perkara yang buruk, maka ketahui azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Abu Nabil hafizahullah. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita jadikan sebagai ilmu, tambahan ilmu buat kita, terus buat teman-teman juga sekalian ya. Terus sebelum itu jangan lupa nih teman-teman nih, kita insya Allah bakal tayang setiap malam Ahadnya di Malam Minggu Tanpa Pacaran. Jangan lupa juga di follow akun Instagram kami mmtp._official. Nah, jangan lupa di like, komen, dan share. Nah, kita nih dah di penghujung acara juga. Jadi ya ke depannya insya Allah kita bakal mengundang tamu-tamu yang lebih menarik lagi. Nah, sebelumnya kita terima kasih dulu kepada abang-abang yang tampan-tampan ini. Semoga Allah menjaga beliau dimanapun berada. Syukuran bang ya. Syukuran bang. Nah, teman-teman, jangan lupa terus saksikan kami di Malam Minggu Tanpa Pacaran di setiap malam Ahadnya pukul 20.30. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد